Assalamualaikum anak-anak soleh. Apa kabar semuanya? Ustazah doakan semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan kali ini Ustazah akan mendampingi anak-anak untuk belajar tematik, yaitu tema 1, subtema 2, tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, seperti yang anak-anak sudah ketahui, hidup rukun itu adalah sangat penting, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Hidup rukun artinya hidup saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, dan tidak saling menyakiti atau bertengkar. Coba kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira mana ya gambar yang menunjukkan hidup rukun dengan teman bermain? Yah, benar. Gambar kedua. Bisa kita lihat sama-sama kan? Gambar pertama itu adalah gambar dua orang yang sedang bertengkar. Sedangkan gambar kedua adalah gambar dua orang yang sedang bermain sepeda dengan bahagia. Selain itu, Ustazah masih punya banyak gambar yang bisa anak-anak jadikan contoh hidup rukun dengan teman bermain. Coba anak-anak perhatikan satu persatu gambar berikut ini. Ada 3 gambar yang menunjukkan hidup rukun dengan teman bermain. Sedangkan 2 gambar lagi adalah contoh hidup tidak rukun dengan teman bermain karena mereka saling bertengkar. Biasanya ketika anak-anak sedang bermain, pasti anak-anak suka sekali kan mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu, seperti contohnya berlari, jongkok, berjalan, dan lain-lain. Nah, ketika anak-anak mengajak teman, pasti anak-anak menggunakan kalimat ajakan kan? Ayo, siapa yang masih ingat ciri-ciri kalimat ajakan? Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata ayo atau mari, atau biar lebih akrab lagi dengan menggunakan kata yuk. Nah, supaya anak-anak semakin paham, mari kita baca contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh percakapan antara Edo dan Udin. Mari kita baca sama-sama. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Bagaimana anak-anak? Contoh percakapan antara Edo dan Udin tadi. Apakah anak-anak sudah banyak menemukan contoh kalimat ajakan? Nah, supaya anak-anak semakin paham, Ustazah akan memberikan contoh lagi nih. Perhatikan gambar berikut ini. Kita diminta untuk membuat contoh kalimat ajakan dari gambar tersebut. Baiklah, kita baca sama-sama ya. Contoh kalimat ajakan yang pertama. Ayo kita belajar menari. Yang kedua, mari kita menari bersama-sama. Bernyanyi atau menari biasanya berkaitan dengan pelaksanaan pentas seni.
Apakah anak-anak sudah tahu apa itu pentas seni? Pentas seni adalah sebuah pertunjukan seni, yaitu dalam bentuk seni musik, seni tari, drama, ataupun kebudayaan. Pentas seni biasanya dibuat untuk merayakan hari-hari besar. Contohnya, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, wisuda santri akhir, pramuka, acara maulid atau Isra Mi'raj, dan lain-lain, yaitu dengan tujuan untuk menampilkan bakat atau minat orang-orang yang tergabung di dalamnya. Selain itu, dengan adanya pentas seni bisa menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat sekitarnya. Sebagai persiapan pelaksanaan pentas seni, pastinya kita membutuhkan pemanasan. Nah, pemanasan dilakukan untuk menghindari cedera saat penampilan. Pemanasan bisa dilakukan saat berolahraga, yaitu dengan cara berlari. Tentu ada banyak jenis lari. Contohnya ada lari panjang, lari pendek, atau lari melewati bambu. Lari panjang biasanya dilakukan oleh atlet pelari dalam perlombaan. Sedangkan lari pendek biasanya lari yang sering kita lakukan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kelas 1 kemarin, kita kan sudah membahas tentang isi Pancasila dan juga simbol-simbol dari setiap silanya. Baiklah, sekarang Ustazah akan membantu anak-anak untuk mengingat kembali isi Pancasila dan juga simbol-simbol dari setiap silanya. Pancasila terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan oleh bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan oleh rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang disimbolkan oleh pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan oleh kepala banteng. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan oleh padi dan kapas. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan satu persatu nilai-nilai Pancasila yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan oleh gambar bintang. Nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati perbedaan agama dalam masyarakat. Contohnya, mempersilakan teman untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Indonesia memiliki beberapa agama dan juga banyak kepercayaan yang dianut oleh setiap masyarakatnya. Nah, dari sila pertama ini kita wajib sekali untuk menghormati segala perbedaan, baik itu dalam beribadah, dalam berdoa, maupun dalam kepercayaannya sehari-hari. Paham?
Kita lanjut yang kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan oleh rantai besi. Nah, nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sila kedua dari Pancasila adalah saling menyayangi antar sesama teman, saudara, tetangga, dan juga masyarakat. Membangun kerjasama yang baik, menghindari perselisihan ataupun pertengkaran, dan juga tidak merendahkan teman. Bisa? Baiklah, sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang disimbolkan oleh pohon beringin. Nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjenguk teman yang sedang sakit, tidak membeda-bedakan antara teman, contohnya warna kulit, terus tinggi badan ataupun bentuk kepala ataupun lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah sifat gotong royong dan juga cinta tanah air. Selanjutnya yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan oleh kepala banteng. Nah, anak-anak, nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan suka berdiskusi. Jadi, menurut Pancasila, sila keempat ini, kita tidak boleh jadi orang yang egois atau orang yang mau menang sendiri. Orang yang mau pendapatnya selalu diutamakan. Orang yang mau selalu menonjol. Oke? Nah, ini yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan oleh padi dan kapas. Nah, nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah berbuat baik dan suka menolong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, menghormati kepentingan orang lain. Nah, gimana anak-anak, sudah paham kan bagaimana nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Semoga anak-anak dan juga ustazah bisa menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita jelaskan tadi. Oke? Baiklah anak-anak, demikianlah yang bisa ustazah sampaikan. Ustazah berdoa dan juga kita sama-sama berdoa agar bisa segera kembali belajar bersama-sama di sekolah, melakukan aktivitas seperti biasanya di sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya, dan tetap jaga kebersihan, oke? Baiklah, Ustazah akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.